Alamin, Wabantu yang terhormat Prof. Edi Subianto, laku pemateri kita yang pertama, yang terhormat pemateri yang kedua dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang kami hormati Pak Judan dari Kepala Dinas Disbud Pora Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati TP2K Kabupaten Ponorogo, yang saya hormati Bapak Ibu dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan tentu yang berbahagia para remaja-remaja, para remaja-remaja, para penggerak pemuda di desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan dalam suasana yang luar biasa pada kegiatan yang tentu juga sangat luar biasa di program Magic Fund Kederekan. Magic Fund ya, ada istilah fund. Fund itu kan asik ya, makanya hari ini kita fund, artinya bukan fund yang ini ya, fund kita buat seminar kita lebih fun. Makanya saya pengen dengar dulu suaranya seluruh sahabat-sahabat saya dari Karang Taruna di wilayah Kabupaten Ponorogo. Coba tangannya di atas semua dong, tangannya di atas. Ini kan masih dalam rangka HUT RI yang 77 ya, tangannya di atas. Saya pengen dengar pakai kemerdekaannya, ikuti ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Prof. Henry, mohon izin, kalau di Ponorogo itu satu minuman khas yang tidak bisa lepas itu kopi. Semakin pekat kopinya, semakin rupanya lama, semakin bersemangat, gitu kan. Ini teman-teman sudah pada ngopi semua belum? Sudah. Oh, dengar Mas Dekan di sini ada kopinya nggak ini? Wah, alhamdulillah sudah disiapkan. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita hari ini akan menyimak, akan belajar bersama dari pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Andes Henry Subianto, SHMA. Beliau adalah guru besar UNER, Universitas Airlangga, dan saat ini juga beliau menjadi staf ahli Kominfo Republik Indonesia. Nanti kita akan belajar banyak tentang strategi pariwisata di era digital. YouTubeku gaya Itu traffic saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Sambil duduk, oke? Jadi kalau diri terus kasihan saya maksudnya. Jadi Prof. Henry ini beliau adalah lulusan Universitas Islam Indonesia. Nah, ini untuk S1-nya, S1-nya. Kemudian alumnus UGM juga. Beliau juga alumnus Universitas Indonesia dan alumnus program doktornya di UNER. Pendidikan khusus, beliau juga pernah menerima short course di Cowan University, Perth, Australia. Kemudian juga pernah mendapatkan program International Fellow dari Development of Curriculum in Journalism in US di Amerika tahun 2003. Beliau juga pernah mendapatkan British Evening Award dari pemerintah Inggris tentang transition to the democracy London UK 2000. Untuk pengalaman pekerjaan ini sangat banyak sekali teman-teman, mulai dari staf ahli Kominfo tahun 2016 sampai 2022, guru besar FISIP UNER, staf ahli Kominfo bidang komunikasi dan media massa tahun 2011 sampai 2016, promotor, co-promotor, banyak sekali konsultan, sampai kemudian beliau juga aktif menulis di berbagai media cetak
peneliti terbaik UNER tahun 2020. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian juga beliau pernah menjadi salah satu delegasi Head of Delegation of Indonesia for Islamic Conference Information Minister at Libreville, Gabon. Ini Afrika ya Bro? Ya, Gabon Afrika. Jadi beliau pernah menjadi kepala tim yang datang ke Gabon Afrika. Nanti untuk sharing pengalaman akan disampaikan langsung oleh beliau. Jadi sangat luar biasa dan beliau adalah dosen teladan Fisip UNER tahun 1998. Dosen teladan, kalau Pak Ayub dosen teladan ya. Ya. Begitu sahabat-sahabat sekalian, memangkas waktu kita langsung panggil beliau Prof. Henry untuk tindak ke podium Prof. Untuk kita ini tepuk tangan teman-teman semuanya. Mantap, semangatnya tinggi ya. Baik teman-teman semuanya, nanti selama kurang lebih 1,5 jam sampai dengan 10:30, tapi insya Allah biasanya karena materinya luar biasa, Mas Dekan mohon izin sama waktu nanti karena saya pikir forum diskusi juga akan berjalan dengan sangat luar biasa. Menghemat waktu kepada Prof. Henry, kami persilahkan pada beliau untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, udah bagus. Perkenalkan saya berdiri. Umur saya sudah 61 tahun. Tapi kalau pagi begini semangat untuk berdiri. Mau pagi, mau siang, mau malam semangat berdiri. Tapi berdiri di depan mahasiswa, depan lain belum tentu. Kita bicara mengenai persoalan bagaimana mempromosikan pariwisata. Kita tadi Pak Yuda, beliau ini kepala dinas di Kabupaten Ponorogo. Ini ada yang kita hormati Pak Ayu, PhD, Pak Dekan, dan juga ada ibu-ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswa dari UMP. Nah, pariwisata ini memang sesuatu yang merupakan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dan berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita ngomong Ponorogo, siapa yang tidak kenal Ponorogo dengan tadi yang disebut oleh Pak Yuda bahwa Ponorogo itu punya budaya kesenian namanya Reog Ponorogo. Reog Ponorogo itu salah satu kesenian yang sangat menonjol di Indonesia. Makanya ketika kemarin 17 Agustus pun yang disajikan dari sekian banyak pementasan salah satunya luar biasa Reog Ponorogo. Cuman sayangnya kalah ya Pak. Amin dari Banyuwangi. Karena ternyata Farel ini menjadi lebih menarik gara-gara apa? Semua goyang. Gara-gara Farel. Yang namanya dangdut kan? Dangdut koplo ya. Itu ternyata kultur baru yang bisa diterima dari Sabang sampai Merauke. Nah, kultur baru ini dangdut. Artinya apa? Orang Aceh lihat dangdut, dengerin dangdutnya siapa Farel ikut goyang. Orang Nias, Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli ikut goyang. Pak Jokowi orang Solo goyang, orang Papua goyang. Itu kelebihan dari namanya budaya pop baru Indonesia. Salah satunya adalah dangdut. Kalau gamelan lebih bisa diterima di kultur Jawa. Jadi ketika kita pakai gamelan, orang Aceh nanya, apa itu? Tapi kalau kita orang Jawa sampai mungkin di Sunda dan di Bali bisa terima gamelan, tapi tidak semuanya seluruh Indonesia. Karena kalau di Papua gamelannya nggak lengkap, hanya ketipung doang, gitu kan? Kalau di Sumatera hanya empul cuma dong, sampai Aceh habis, cuman badan yang dipukuli.
Kan itu kalau kita ngomong gamelan. Tapi ketika kita bicara mengenai sebuah kultur baru, yaitu salah satunya adalah dangdut. Ternyata mau di Ponorogo, mau di Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Kalimantan, goyang semua. Nanti kita tutup mungkin nanti dengan dangdutan juga. Nah, kembali kepada pariwisata. Apa pariwisata itu? Pariwisata itu sebenarnya adalah perjalanan sementara. Saya tadi malam nyampe Ponorogo. Ini tujuannya apa? Ada yang memang tujuannya saya adalah untuk acara ini, tapi di luar itu tadi pagi saya sudah merasakan pecel Ponorogo yang sangat luar biasa nikmatnya. Pecel busur, Pak. Busur ya namanya. Di pojokan itu. Saya makan pecel dengan lauknya, minumnya cuma 10.000. Masalah, langsung saya upload di Twitter saya. Coba cek di Twitter saya pagi ini tentang pecel busur. Kalau yang punya Twitter, searching Twitter saya. Jadi perjalanan saya dari Jakarta, kemudian kemarin saya mampir Semarang karena kebetulan di Semarang saya harus ada webinar. Tapi di Semarang saya menyempatkan kuliner. Ada makan mamut manyung, kepala manyung, kemudian juga cego goreng, gongso, babat Semarang. Itu pariwisata. Karena pariwisata itu perjalanan sementara saja untuk leisure, untuk bersenang-senang. Kadang-kadang mau perjalanan itu untuk katakanlah melihat pemandangan, kadang-kadang untuk kuliner, kadang-kadang untuk belanja, atau juga untuk acara-acara seperti ini. Ini namanya MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Ini kita convention, kita conference, ini meeting, MICE. Adik-adik yang mungkin dari desa, apa itu MICE? Acaranya tikus MICE. Meeting Incentive Convention and Exhibition. Jadi kalau ini Universitas Ponorogo ini punya aula yang sebegini besar, bikin acara di sini, itu namanya acara MICE. Bisa nggak? Bisa. Ini tidak hanya untuk pelatihan workshop seperti ini. Kalau misalnya UMP ini mau bikin festival makanan Ponorogo, di sini bisa. Di alun-alun bisa. Itu namanya MICE. Nah, orang bermain wisata itu macam-macam. Perjalanan itu tidak harus jauh, tidak harus kalau tak kepala dinas ini Pak Yuda kan berharap nanti yang datang itu dari Jakarta, dari Solo boleh, memang itu bagus. Dari jauh, dari Jakarta, dari Solo, dari Surabaya datang ke Ponorogo atau bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri datang, bagus. Tapi tidak harus itu semua bisa dimulai dengan perjalanan-perjalanan pendek. Mereka yang dari Delopo ke sini mau ke Kebel ya, Telogo Kebel, atau mereka yang dari Madiun mau cari durian Kebel yang lebih enak, atau kopi tadi, kopi yang lebih kental di sini sambil lihat pemandangan. Perjalanan-perjalanan pendek ini juga wisata. Dan tidak harus wisata itu selalu dari internasional, tidak harus, tapi kalau bisa, why not to lah. Nah, sekarang, era sekarang itu era yang pariwisata itu sudah menjadi kebutuhan, selain merupakan gaya hidup, tapi kebutuhan. Adik-adik sering kopi nggak? Sering. Itu gaya hidup atau kebutuhan? Kebutuhan. Hidup, tapi juga kebutuhan. Kalau nggak kopi pusing. Akhirnya kopinya apa? Kopi di tempat-tempat yang tempatnya enak untuk ngobrol, ada wifi gratis sehingga bisa mainan HP. Jadilah kultur. Hampir di sebagian besar kota-kota yang berkembang seluruh Indonesia sekarang muncul kafe-kafe. Makanya salah satu startup yang berkembang di Indonesia dan menjadi unicorn terbaru itu salah satunya adalah kopi kenangan. Tahu kopi kenangan? Kenapa kopi kenangan? Karena udah banyak gaya hidup orang butuh nongkrong, apakah itu
itu istilahnya bekerja bersama-sama, ya, tempat kerja bersama-sama yang open space itu, atau minimal untuk ngobrol, atau searching sesuatu, atau media sosial. Nah itu di tempat-tempat kopi. Gak apa-apa dimulai di yang datang hanya warga-warga sekitar Ponorogo, gak apa-apa. Tapi kemudian ketika kopi-kopi itu semakin bagus, tempatnya semakin baik, pelayanannya semakin menarik, lalu ada yang memviralkan, ada yang mengupload, ini lama-lama menjadi sebuah produk yang menarik. Nah, makanya kalau pariwisata ini berkembang, ekonomi juga akan mendapatkan trickle down effect atau efek-efek yang positif. Bapak Ibu adik-adik ya, Pulau Bali itu rata-rata kesejahteraannya naik tinggi atau tinggi itu karena apa? Pariwisata. Jogja itu kesejahteraannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain dan tempat-tempat lain karena pariwisata, selain pendidikan, pariwisata. Karena orang-orang yang datang tadi yang datang, apakah itu sekedar awalnya ngopi, bikin ada parkiran yang laku, jadi memunculkan ekonomi ikutan tempat parkir. Sampai ke setting ya. Memunculkan ekonomi ikutan tempat orang jualan rokok. Misalnya kalau rokok ya, kalau nggak rokok ya syukurlah. Minimal kalau rokok itu ada tempat jualan rokok, dokternya juga laku. Ya kan? Rokok, jual rokok, ada ekonomi di tempat orang jual rokok, dokter juga laku, karena ada yang sakit batuk. Jadi dokter laku, rumah sakit laku, gitu kan. Ini trickle down effect. Apalagi ketika ada makanan, maka petani juga menjadikan produk-produk pertanian bisa terserap untuk makanan-makanan, baik itu di hotel, itu di kafe-kafe. Artinya pariwisata itu memiliki potensi yang sangat luas menggerakkan ekonomi. Nah, itu makanya kenapa saya mendukung sekali kepada Pak Yuda tadi, Pak Bupati yang punya tagline Ponorogo hebat, dan nanti tujuannya adalah menjadi destinasi pariwisata yang lebih bagus dibandingkan sekarang. Itu kita harus dukung. Teman-teman adik-adik yang saya hormati, pariwisata itu sebenarnya bukan hanya sekedar promosi yang dibutuhkan, tapi ada 5 komponen pembentuk pariwisata. 1, daya tarik dari produk pariwisata itu sendiri atau destinasi itu sendiri. Di sini ada enggak? Ada. Apa itu? 1, Tebel. 2, Gerbek Suro, misalnya begitu ya. Gerbek Suro. 3, masih banyak tuh di sini wilayah-wilayah yang memang indah-indah. Saya sendiri belum banyak tahu ya. Yang terkenal kan Kelompok Bebel sama katakanlah arah Ponorogo ini menuju ke Pacitan itu juga bagus tuh, pemandangannya indah itu. Ya, daerah sana juga bagus. Banyak wilayah-wilayah indah. Itu semua adalah produk daya tarik yang semakin bagus daya tariknya, dia juga memiliki nilai. 2, yang tidak boleh kalah, dan ini tanggung jawabnya Pak Yuda dan teman-teman, Pak Bupati, yaitu fasilitas. Kita tidak bisa hanya mempromosikan ini bagus, hebat di Ponorogo, tapi produk fasilitasnya kurang. Fasilitas itu apa? Misalnya tempat parkir, tempat toilet. Apakah toiletnya sudah nyaman untuk orang-orang datang ke situ? Kira-kira adik-adik mau nggak datang ke suatu kafe, kafenya enak, tapi toiletnya jorok atau nggak ada toiletnya? Mau nggak? Nggak mau. Nah, kalau nanti begitu kan? Ini kan kebutuhan dasar, maka harus ada fasilitas-fasilitas, toilet yang bersih, parkir yang nyaman. Parkirnya ada, tapi premannya banyak tempat parkir dan mintanya 5.000 kalau apa parkir itu. Panas nggak kalau mahasiswa kena parkir 5.000 atau 10.000? Murid-murid orang minggu gitu kalau kena parkir 10.000. Ini fasilitas destinasi dari penunjang wisata, kebersihan. Anak Dovatu Minal Iman, kebersihan bagian dari iman. Sudah bersih belum Ponorogo? Saya turun ke bawah ya Mas ya. Sampai tak tinggal dewi. Honornya beda gitu sih bawah sampai di atas.
Sudah bersih belum? Kemarin saya di Semarang, terus terang, makan nasi gongso babat, nasi goreng gongso babat pakai pete, enak banget. Tapi itu kota lama yang bagus ya, kota lama dengan gedung-gedung yang bagus. Sayangnya sungai yang mengalir di sebelahnya itu bau hitam, roda jijik juga. Berarti apa? Kebersihan itu fasilitas. Nah ini tidak bisa tidak pemerintah daerah punya peran. Masih syukur-syukur Surabaya, kota saya. Kalau Surabaya itu setelah tinggal Bu Risma, sampai sekarang wali kota sekarang juga meneruskan ya bersih. Sungainya sangat bersih. Ini contoh bahwa di tempat kita wisata tidak bisa tidak fasilitas itu menjadi penting. Yang namanya fasilitas destinasi. Kemudian kemudahan akses. Magetan tuh bagusnya kurang apa? Bagus, cuma tol kan nggak lewat Magetan. Tolnya cuma sampai dekat Madiun situ, ya kan? Turun ke Madiun. Artinya kalau ke Magetan masih 1 jam. Ponorogo berapa jam? 1 jam juga. Itu kemudahan akses. Tapi syukurlah, alhamdulillah sekarang sudah ada tol. Sebelum ada tol menuju ke Magetan, menuju ke Ponorogo dari Surabaya berapa jam? 7 jam. Sekarang berapa jam? 3 jam. Ini adalah chance, kesempatan. Sudah ada perbaikan infrastruktur sehingga sekarang menuju ke Ponorogo lebih mudah, lebih gampang. Saya dari Jakarta hanya butuh waktu kalau mau dari Jakarta ke Ponorogo itu kira-kira cuma 8 jam sampai 9 jam. Kalau tersebut itu bensinnya campur ikan. Biasanya itu kalau dari Surabaya ke Solo itu bisa 2 jam pakai bensin campur ikan. Saya pernah berangkat dari sana jam 4 lebih, buka puasa udah di Solo. Berarti kalau di Madiun lebih cepat lagi. Jadi 2 jam lebih sedikit lah kalau sampai Ponorogo. Tapi ya campur nekat. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa transportasi akses sudah mudah. Potensi yang dimiliki Ponorogo semakin baik. Artinya kalau Pak Bupati dan Pak Yuda dan teman-teman di kabupaten ingin membangun Ponorogo sebagai wilayah destinasi wisata, itu sudah benar, itu sudah on the track, itu sudah ada di Sirotol Mustaqim dalam lurus. Tinggal jenengan harus berperan. Peran apa yang harus dilakukan dengan jenengan itu? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan dan kenyamanan. Aman enggak kalau di Ponorogo? Aman. Gak ada orang mabuk-mabukan di jalan, gak ada preman, aman. Ada beberapa daerah itu terus terang sekarang kalau jenengan ikuti ya di Amerika itu ngomong sih kita ini di Amerika itu kan kita naik mobil sekarang mobil terus kemudian kita berkunjung satu tempat itu sering kacanya dipecah, apalagi ada laptop di sana, ada anduk seandainya diambil di Amerika. Kita kan kita aman. Nah ini juga potensi kan? Kemudian baru yang terakhir adalah promosi. Kalau memang produk keadaan Indonesia dengan Ponorogo dan sebagainya tadi memang memiliki potensi, tinggal sekarang promosinya. Nah ini sekarang kita bicara mengenai promosi. Next, Indonesia dan dunia itu sekarang terkoneksi. Kalau istilahnya Pak Ayub, beliau ini PhD dari University Universitas beliau ini University Malaysia Terengganu. Kebetulan beliau merekomendasi saya untuk juga ngajar di sana. Besok saya uji doktor dari UMT, kampusnya Pak Ayub. Saya juga sebagai asesor untuk calon-calon guru besar di sana. Kok bisa? Padahal Terengganu itu jauh di Malaysia. Bisa karena ada teknologi. Gara-gara teknologi sekarang kita ini terkoneksi. Ketika terkoneksi dengan orang-orang di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di seluruh dunia ada 4,2 miliar penduduk di dunia yang aktif
pakai HP, pakai digital, kita terkoneksi secara politik, secara ekonomi, dan secara sosial. Banyak nggak Anda dapat video-video dari negara lain? Lewat WA, lewat YouTube, banyak kan? Nah itu berarti apa? Promosi pun kita bisa terkoneksi. Yang namanya viral kemarin itu tidak hanya dikenal akhirnya hanya di Indonesia, enggak, sampai ke luar negeri. Karena viral luar negeri, karena terkoneksi. Jadi gara-gara koneksi digital, maka ekonomi juga terkoneksi, politik terkoneksi, budaya terkoneksi. Ini yang harus kita manfaatkan. Ketika Anda mampu mempromosikan Ponorogo, maka promosinya tidak hanya sampai ke Mactan, Madiun, atau Nganjuk, Kertosono, Kurangmujuk, Ganjelono. Tidak hanya sampai di situ, tapi sampai ke California, Kali Kepete, Kali Deres, Kali Anggrek, dan sebagainya. Borderless, itulah teknologi. Nah, makanya kita manfaatkan teknologi. Next, ini yang kita sebut sebagai konektivitas terus. Itu, next. Nah, di Indonesia sekarang pengguna internet sudah sampai 204,7 juta. 204,7 juta. Yang aktif di media sosial tahun ini 191 juta. Podcast komunikasi, kekuatan netizen itu cukup besar sekali. 191 yang ada di media sosial itu semua bisa jadi komunikator, semua bisa jadi wartawan. Jadi kan bisa jadi wartawan. Jadi bisa apa? Bisa memberikan komen positif, negatif, atau menyek juga bisa. Mau apa? Nyinyir. Semua ini adalah membuli saya bisa. Esok banyak kilo atau jadi sekarang 204,7 juta di seluruh Indonesia ini adalah kekuatan komunikasi netizen atau masyarakat. Istilahnya adalah the power of netizen over the power of state. Ngerti betul ya? Boten. Kekuatan netizen itu sudah melebihi negara dalam konteks komunikasi. Kekuatan netizen itu melebihi negara. Negara punya dinas kominfo kan? Piro jumlahnya dinas kominfo? Di seluruh Indonesia nggak ada 1 juta. Yang di pusat sama yang di daerah belum tentu satu. Kalau di Ponorogo ya lebih ke dinas kominfonya lebih loyal kepada Pak Bupati, yang di kepada Kofifa. Kadang-kadang di Indonesia ini bupati, gubernur sama presiden partainya beda. Makanya kalau namanya ngomong komunikasi, the power of netizen over the power of state, negara semakin lemah dalam komunikasi. Karena sedikit. Dan tidak seperti zaman Orde Baru semuanya dikunci, semuanya ngamankan negara. TV milik negara, radio di bawah negara, koran-koran manut sama negara, promosi negara yang mempromosikan selesai karena negara powerful. Sekarang nggak bisa, negara yang dibully oleh netizen. Pak Presiden sudah dibully ya, Pak DC ya, Menko Polhukam DC betul, apa Hendro Subianto. Bahkan itu fenomena sekarang. Nah, makanya kalau kita ngomong promosi, bener Pak Ayu, bener visi tulisan Ponorogo. Gak bisa cuma ngandelin kita bayar nanti media kita bayar. Sing mau cobain orang semua, tak takut sih isu gimana lo sing mau jawab bos. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau baca WhatsApp, baca Status sudah belum. Dah. Yang viral hari ini apa? Jangan bilang sabur ya. Pecel. Selesai saya itu juga bosan juga. Oke, next. Jadi Anda ini semua adalah bagian dari netizen yang 204 atau 191 yang aktif sekali di media sosial. Anda bayangkan kalau ada 191 yang aktif di media sosial, 204 juta yang ada di internet. Hari ini yang lalu-lalang ada berapa informasi digital? Kalau
tidak bisa tidak harus memanfaatkan yang namanya sharing communication, yaitu komunikasi yang melibatkan netizen, namanya sharing communication. Sama dengan tadi saya tanya sama Bu Krisna beliau tuan jurusan komunikasi. Bu, di Ponorogo sudah ada Gojek belum? Oh sudah Pak. Gojek itu namanya sharing ekonomi. Ya, sharing ada sharing communication, ada sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu gini, sampai arep lunga atau arep belanja beli sate Pak Lukri. Tadi malam saya diajak makan sate Pak Lukri. Besok ya Sibuk, Sobikun. Karena nama teman saya juga namanya Sobikun, jadi saya ingat. Lukri Sobikun. Mau beli sate Pak Lukri. Maka lalu Anda pakai GoFood atau Grab. GoFood atau Grab itu namanya ekonomi sharing. Yang membelikan adalah orang yang terdekat punya sepeda motor yang tergabung dengan aplikasi namanya GoFood, dia membelikan. Makanya menjadi murah. Kenapa murah? Karena semua orang bisa jadi Gojek. Semua orang bisa menjadi pengantar makanan. Sama dengan di communication sharing tadi, semua orang bisa menjadi wartawan. Kalau di dalam ekonomi semua orang bisa menjadi Gojek atau pengantar makanan, di dalam komunikasi semua orang bisa menjadi pengantar makanan. Jadi kalau di komunikasi bisa menjadi wartawan. Disitulah kenapa menjadi sangat penting. Next, Mas, ya, ternyata nggak harus juga. Yang jauh ya. Jadi Pak. Karena kalau sudah tua seperti saya ini memang harus banyak minum. Air putih kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah sekarang ini semua itu aktivitas itu ada di media sosial. Dan media sosial lah yang membuat yang namanya agenda publik. Kenapa kok sekarang semua orang ngomongin Sambo lah, yang di media sosial isinya Sambo terus, Sambo Lindo terus, ya kan? Kemarin untuk ada viral ada sedikit ngomongin Sambo, tapi sekarang mulai Sambo lagi, gitu. Itu adalah agenda di media sosial bahwa semua aktivitas kita ini paling cepat dan paling senang mengakses media sosial. Karena apa? Berita lebih cepat, lebih mudah, tangi turu aja langsung buka HP ini bisa langsung dapat berita. Siapa yang kata-kata tidak butuh HP? Hampir semua orang sekarang butuh HP, nggak bisa dengan HP. Pacar nggak ketemu 2 hari nggak apa-apa, kebetulan HP nggak ketemu 2 hari. Sampai kehilangan pacar, kehilangan koncokan. Apalagi makanya kayak Pak Ayu, kayak HP itu lebih penting dibandingkan yang lain-lain. Muncul Kak Allah nggak apa-apa. Sok boleh di HP Kak Allah, sok kehilangan banyak calon muncul. Nah, generasi milenial, generasi Gen Y, seperti Anda ya yang lahir tahun 2000, kemudian yang lahir tahun sebelum tahun 2000, itu generasi Gen Y atau generasi milenial. Coba, itu sekarang tidak bisa dilepaskan dengan gadget, tidak bisa dilepaskan dengan internet. Hampir sebagian besar aktivitas generasi Gen Y dan itu adalah pakai internet. Mau mengikuti berita-berita pakai HP dan internet. Mau belanja makanan, HP dan internet. Sekolah, HP dan internet. Mau tahu gerbek suro yang dimana acaranya, HP dan internet. Semua pakai HP dan internet. Makanya aktivitas kita ini nggak bisa lepas. Promosi pun tidak bisa lagi sekarang promosi seperti dulu. Oh, nanti yang penting muncul di TV. Saya mau tanya, siapa yang hari ini sudah nonton TV? Pagi ini. Mau tanya,
Siapa yang nonton TV? Siapa yang sudah buka YouTube? Pasti banyak. Yang sudah buka sosial media pasti banyak. Yang nonton TV. Semakin muda, hasilnya risetnya Nielsen itu, semakin muda, semakin jarang nonton TV. Yang masih nonton TV itu usianya 50 tahun ke atas. Jadi kalau Anda sering nonton TV, kalau nggak sudah tua, selera Anda yang tua. Loh, ini mau G. Sampai nonton TV ini itu lewat HP, habis diviralkan lagi nonton. Wih, itu akhirnya sih seorang TV ban. Ngertinya sama HP. Kau tahu kenapa lo dari apa saja nih? Ampun. Coba searching berapa tentang YouTube, coba searching nang Google. Profil, kamu boleh nang Google lah, yang Gus Subiakto. Insya Allah ketemu lah. Oh, ini musuhnya Rocky Gerung lagi. Oke. Jadi sekarang ini memang orang itu kemudian saling share, yang di share temannya di share, di like. Mau nggak share punya temannya atau like, saling follow, menguntungkan, saling menguntungkan itu. Nanti kalau muncul kan, oh ini ternyata di like banyak orang, padahal kontrolnya dewi. Nggak apa-apa. Itu namanya promosi-promosi untuk teman kita sendiri, untuk wilayah kita. Ya? Karena gratis. Dan itu biasa itu dalam politik itu gratis. itu sekarang. Next. Cari rapatar. Atau istilahnya volunteerism. Jadi voluntarism, itu sukarela gitu. Dari kata volunteer, sukarela, dan tourism itu apa? Kegiatan jalan-jalan bersama. Kayak saya kalau 17-an ini kan biasanya jalan-jalan bersama, bersih-bersih desa. Itu volunteerism. Adik-adik diajak, kalau sudah punya keluarga, anaknya diajak, istrinya diajak, lalu video. Waduh, keindahan, keguyuban Bhinneka Tunggal Ika kita, keguyuban persatuan kita, gotong royong kita. Itu sesuatu yang menarik. Zaman sekarang sedang banyak orang cari cerita-cerita sederhana di masyarakat tentang gotong royongan, karena sudah banyak yang isinya gegeran dong atau gotong royong. Nah, mereka yang gegeran itu kadang-kadang bosen dengan gegeran, cari video-video gotong royong. Jenengan yang menyediakan, penuhi media sosial kita ini dengan konten-konten positif yang produktif, yang menggambarkan keindahan Ponorogo, kebaikan Ponorogo. Siap betul? Siap. Ya. Oke. Ini contohnya, volunteerism. Next. Ini aja langsung. Nah, kalau mau rame lagi misalnya, karena ini ada kampus itu kan tempatnya teknologi dan ilmu pengetahuan, ya nggak? Ayo bikin metaverse atau bikin yang namanya menggunakan augmented reality. Kau tahu dulu dari augmented reality dan virtual reality Belum. Jadi gini, ini saya tidak pakai augmented reality, maka di depan saya kosong. Ya. Kalau ini adalah alat namanya virtual reality, ini bukan, ini foto-foto biasa. Kalau seandainya saya bawa VR, virtual reality atau augmented reality, ini saya pakai kacamata augmented reality itu. Ini tiba-tiba di depan saya ini ada Agnes Monica. Agnes Monica jalan desa. Karena dari stand, artis Hollywood bisa datang, Bollywood juga bisa datang, Farel juga bisa dihadirkan. Walaupun aslinya kosong. Era sekarang era bisa menghadirkan bentuk apa saja di dunia realitas yang kosong muncul yang kita buatkan. Jadi itu pakai teknologi. Kalau itu kita lakukan di tengah-tengah alun-alun Ponorogo, Ramu Manggu Pecet sama Pecet. Kita pakai metaverse juga, pakai augmented reality. Pasti orang ingin datang dan mencoba. Ada apa? Kayak apa? Nah, artinya bikin festival-festival. Bukan hanya festival Gerbek Suro, itu juga tetap terus selama itu bagus. Tapi kita bikin yang mudah-mudahan di festival kopi, lalu di situ nanti menghadirkan artis atau artisnya pakai virtual reality, nggak perlu harus hadir langsung, tapi cukup dengan lewat Virtual. reality. Pasti menarik.
Tapi tunggu Sombo selesai dulu. Karena kalau ini Sombo belum selesai ya akan viral-viral terus ganggu yang lain. Ya, itu. Next. Atau tren wisata alam. Banyak ini paling ini viral-viral. Gak kalah juga itu. Saya juga seringkali juga gitu kan. Keren banget. Ternyata banyak yang tanya, itu di mana Prof? Itu di mana itu? Padahal ini kali rumah. Tapi ternyata kali rumah itu kalau bersih, rata. Ya, itu yang kita promosikan. Itu yang namanya staycation tadi. Next. Atau perjalanan. Saya yakin perjalanannya luar biasa. Kalau pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, perjalanan yang menantang itu pasti menarik sekali. Itu kemungkinan diviralkan orang atau kemudian minimal dilihat. Kalau nggak dilihat, nggak diviralkan orang, koncone dewi sih ngajak viral. Koncone dewi. Ini kita harus. Jadi nanti acara ini selain kita mencoba bikin konten-konten yang positif, kita saling kenal, saling tukar-tukar akun, saling follow, nanti berkomitmen. Oh enak nge-share, tak share, tak forward, tak share, tak like, gitu loh. Gitu saja. Ya. Next. Nah makanya sudah punya Instagram belum? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang followernya lebih dari 10.000? Coba, siapa yang followernya lebih dari 10.000? Followernya lebih dari 2.000? 2.000? Nah itu udah ada selebgram. Nah harus di follow lagi biar dia naik menjadi 10.000. Nanti semua follow ke Mbak siapa? Mbak Anda Setiawati searching, Anda Setiawati follow Mbak Anda Setiawati. Nanti biar dia upload, Anda ikut nge-share, yang lain-lain nanti minta full background gitu. Jadi nanti dia followernya bisa tambah segini, bisa tambah 500 sudah banyak, tapi dia juga full back Anda. Jadi pakai program saling full back, ya? Tahu nggak? Sama saya kan juga full back. Siap. Next. Facebook kan sih foto. Tak sing nom-nom biasanya bisa fotokan. Biasanya di grup kakak-kakak, mbah itu biasanya. Makanya Facebook itu kadang-kadang aktif sekarang nggak ada. Facebook itu yang sepuh-sepuh, Instagram yang muda-muda, Twitter yang keras, berani perang, karena Twitter itu isinya perang, ya enggak? Anda kalau lihat saya di Twitter, saya sering dibully. Kalau bully saya nggak pernah. Next. Itu contoh. Saya di Twitter aja promosi itu. Makan itu kayak gitu ya. Pangan itu sampai. Kita upload itu. Saya makan tuh. Tadi pagi di alun-alun Pemalang. Ya nanti tadi pagi saya upload tentang pecel Ponorogo di pagi. Coba searching itu. Coba itu Twitter saya itu. Henry Subiakto itu. Henry searching. Ada itu tentang pecel Ponorogo yang tadi pagi. Itu caranya, ya. Next. Atau bikin YouTube di YouTube. YouTube juga. Bikin video-video, vlog, bikin macam-macam. YouTuber. Kita kecintaan kita pada Ponorogo tunjukkan di situ, saling follow, saling share. Ya, itu. Nah, kalau ini agak kalau blog itu masih personal, tapi kalau website kan bayar. Ya ini tugasnya Pak Bio tadi, Pak Yuda tadi dan teman-temannya dinas itu bikin websitenya. Ponorogo, Universitas Ponorogo, Muhammadiyah Ponorogo juga bikin website. Itu mereka kita yang mempromosikan, kita yang nge-share, kita yang kadang-kadang like, kita yang kadang-kadang ambil link-linknya. Next. Jadi itu. Nah sekarang TikTok luar biasa untuk promosi. Karena pakai musik-musik, kalau lucu-lucu gitu kan. Kadang-kadang wis tuwek joget lucu. Ayu-ayu joget lucu. Nah itu yang kita buat. Jangan malu. Banyak orang yang nggak punya latar belakang seni, tiba-tiba dia bisa terkenal karena apa? Karena kreativitas.
karena menarik. Sesuatu yang menarik itu ciri-cirinya ya. Satu adalah novelty, hal baru. Gawe sesuatu TikTok yang baru. Kedua yang menarik itu stimuli yang menonjol. Wah, rupane ayu, kowe kok elek dhewe. Malah apa sing elek dhewe? Malah menarik. Ono sing ayu-ayu, siji kok ngriki itu malah menarik. Atau liyane biasa-biasa aja kok ada yang mengkilat wahyu tenan atau buatan tenan. Ya kan bagus. Jadi sesuatu yang menonjol, yang baru, sesuatu yang menonjol, something deviant, sesuatu yang menyimpang dari yang lain, itu juga menarik. Kalau di Palestina sana ada orang Israel sama orang Yahudi konflik, polisi Israel sama orang Palestina, kok polisi Israel sama orang Palestina konflik, itu biasa. Tapi kalau ada polisi Israel pacaran kalau pemudi Palestina terus ambung-ambungan, wah itu pasti menarik. Wah ini Palestina sama Israel, itu namanya something deviant, sesuatu yang menyimpang, yang beda dengan umum, itu pasti menarik. Polisi kok bunuh, ya menarik. Polisi biasanya goleki pembunuh, malah digoleki, gitu kan? Next, sudah selesai. Ini 5 menit lagi, ini mau hampir selesai. Next. Kemudian seandainya, ini sebenarnya untuk pemerintah, jangan persulit kalau ada orang bikin film. Karena kalau ada orang bikin film apa biarin aja. Film itu kadang-kadang justru mempromosikan daerah. Banyak sekarang orang itu datang ke Belitung itu gara-gara dulu film Laskar Pelangi. Ya? Sekarang mulai ada itu nyari itu film kemarin Pengabdi Setan. Itu di gedung tua di pinggir laut. Digoleki gedung ya iki, foto-foto. Jadi tak ono bikin film Pengabdi Setan 3 nanti di Ponorogo harus didukung. Ya, harus didukung. Termasuk negara. Jadi sekarang itu salah satu negara yang ikut turismenya naik pesat. Itu negaranya BTS. Korea. Bahkan dosen-dosen itu sudah mulai banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang kuliahnya ke Korea hanya gara-gara apa? Ingin seperti BTS. Itu film. Nah, Ponorogo kalau bisa harus terbuka dengan orang-orang yang bikin film. Film apapun, termasuk Pengabdi Setan. Nah, jadi bikin film, bikin video, bikin game itu bisa jadi promosi. Bikin apa saja? Bikin tulisan, bikin apa yang Anda bisa lakukan. Saya juga kadang-kadang nulis ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting tadi yang sudah saya ingatkan ya adalah saling bantu, saling follow, saling retweet, saling share. Makanya kalau bisa forum ini adalah forum silaturahmi, tidak hanya sekedar kumpul terus dapat apa ya? Tahu saya? Snack, Pak. Snack. Itu. Tapi Anda bisa saling kenal dengan teman-teman yang ada di sini, terus nanti saling follow. Itu jadi kekuatan. Ini udah hampir 1.000 ini. Ini kalau Anda memviralkan sebuah tagar sudah bisa masuk ke trending. Apalagi next. Jadi itu langsung aja terus. Tadi Pak Kepala Dinas katanya mau bikin aplikasi kan? Ya nggak? Ya. Saya setuju, boleh saja bikin aplikasi itu untuk wilayah Ponorogo. Cuma ingat di Indonesia itu banyak sekali aplikasi. Yang repot tuh gini, orang-orang yang sering traveling dari Jakarta, dari Surabaya, dari negara lain, terus keliling Jawa, masuk Jogja, kudu download traveling di Jogja. Masuk Solo, download lagi aplikasi traveling di Solo. Masuk Madiun, traveling di Madiun. Masuk Ponorogo, download lagi traveling di Ponorogo. Nah, HP-mu itu gede sebenarnya download. Kadang-kadang begitu. Harusnya ada sinergi. Sinergi satu aplikasi bisa dipakai untuk beberapa daerah itu. Tapi Indonesia ini biasanya nggak dewe-dewe. Ini yang jadi gawe dewe-dewe lalu dolali.
Kita download Ponorogo apa ya? Ngerti ya? Gitu. Nah, kalau kita satu misalnya kayak Gojek, ya Gojek itu bisa dipakai seluruh Indonesia. Ya enggak? Kita pakai Shopee atau pakai apa? Bisa dipakai seluruh Indonesia. Ini problemnya. Ya, next. Nah, bikin wisata-wisata agenda wisata yang semakin banyak, tapi tetap harus pakai prokes. Next. Oh, ini terakhir ya, terakhir. Tadi saya katakan bahwa era sekarang adalah era digital. Era sekarang adalah era communication sharing. Itu dosen-dosen. Ada teknologi setelah digital namanya blockchain. Itu blockchain itu teknologi setelah digital. Teknologi digital memunculkan profesi misalnya karena ada inovasi namanya YouTube, maka ada profesi YouTuber, ya enggak? Ya. Ada inovasi namanya Instagram, profesi selebgram. Ini mau coba jadi selebgram. Ya enggak? Kalau blockchain itu nanti juga akan memunculkan inovasi namanya NFT, crypto, metaverse. Itu teknologi berikut setelah digital akan muncul yang namanya profesi-profesi baru lagi nanti. Ada namanya developer, ada namanya social miner, ada namanya exchanger, macam-macam banyak. Itu belum banyak sekarang. Kalau dunia digital seperti sekarang, kalau saya jadi influencer, saya duitnya banyak. Misalnya kayak siapa? Atta Halilintar, duitnya banyak nggak? Banyak. Sampai follow Atta Halilintar nggak? Oh saya follow. Follow Awkarin nggak? Follow. Itu duit Pak Awkarin nggak? Ada itu duit Pak Atta Halilintar nggak? Nggak. Tapi kalau di dunia blockchain, yang follow, yang nge-share, yang nge-like, bisa dapat duit. Itu bedanya. Sekarang enggak. Yang follow, yang share, yang like, ya kehilangan pulsa. Ya enggak? Blockchain nanti akan seperti itu. Ini harus dikembangkan oleh pemerintah, dikembangkan oleh swasta baru. Bahwa orang pakai blockchain, kemudian nanti yang share yang bagus. Misalnya pariwisata Ponorogo pakai blockchain. Anda semua menjadi anggota blockchain. Yang share dapat poin. Semakin banyak Anda share, like, dapat poin. Poin-poin itulah yang kemudian nanti dikumpulkan untuk apa? Untuk, ini namanya social mining ya. Untuk ditukarkan beras, tukarkan minyak, sampai Anda kalau poinnya banyak bisa untuk umroh, bisa untuk jalan-jalan ke negara lain. Kira-kira gelap nggak awak share konten-konten positifnya Ponorogo kalau hasil nge-share-nya dapat poin dan poinnya bisa dipakai untuk ditukarkan yang menarik. Mau nggak? Mau, itu bisa blockchain. Nah ini yang perlu dikembangkan. Tapi waktunya akan habis. Untuk blockchain nanti kita tunda dulu. Nanti diskusinya dengan teman-teman dosen-dosen dulu aja, atau dengan pemerintah daerah. Ini memang perlu dikembangkan di Indonesia. Belum berkembang di Indonesia. Kira-kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu untuk orang NU, saya di sini Muhammadiyah. Saya Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya sempat kaget. Tapi saya yakin pasti ada terusannya ya Prof ya. Ini nggak boleh ya. Tanpa pasar dulu saya tidak boleh. Baik. Sambil nunggu Prof Henry untuk istirahat sebentar.